Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini kita bakal masuk ke season 3 dari film Breaking Bad. Season 3 ini adalah momen yang paling krusial pada perubahan Walter menjadi Heisenberg. Perubahan karakter ini sangat-sangat membahayakan Walter dari aspek apapun. Gustavo Fring memiliki power yang jauh-jauh lebih kuat daripada apa yang kita bayangkan sebelumnya. Dan akan banyak hal terjadi pada Skylar, Hank, dan Mary. Karena awal season 3 ini benar-benar memberikan kesan yang jauh berbeda daripada season sebelumnya. Well, sebelum masuk ke dalam videonya, gue mau ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah support menggunakan Super Thanks. Gue sangat menghargai itu. Baiklah, ini adalah season 3 dari film yang berjudul Breaking Bad. Di awal season 3 ini, kita dibawa pada sebuah gurun gersang yang sangat jauh dari peradaban. Di sini kita melihat seseorang berjalan dengan cara merangkak. Belum diketahui apa maksudnya. Yang jelas, keadaan semacam ini seakan-akan adalah kenormalan di sana. Dan ternyata, kegiatan merangkak ini dilakukan secara beramai-ramai nih, teman-teman. Ini juga bertepatan dengan datangnya sebuah mobil Mercedes-Benz yang sontak membuat orang-orang di sana takut. Dua pria berwajah Meksikan ini berdiri di hadapan orang-orang yang merangkak. Mereka bernama Marco dan Leonel Salamanca. Yes, mereka adalah keluarga besar Tuco Salamanca. Untuk kedepannya kita bakal manggil mereka dengan panggilan The Cousin atau Duo Salamanca. Scene ini diiringi dengan musik latar belakang yang sangat intens nih teman-teman. Aksi merangkak ini membawa mereka menuju ke sebuah bangunan. Bangunan yang dipenuhi dengan hiasan bunga. Yeah. Kelompok ini sekilas terlihat seperti sekte. Di dalam kuil itu begitu banyak tengkorak dan lilin merah. Marco dan Leonel menunduk dan berdoa kepada tengkorak itu. Tapi di belakangnya, mereka menempel lukisan wajah Walter atau Heisenberg. Well, sedikit pencerahan di sini. Wajah tengkorak yang barusan kita lihat bernama Santa Muerte. Warga lokal Meksiko mempercaya bahwa dia adalah dewa pelindung kematian. Dan kartel Meksiko biasa menyembahnya untuk melindungi diri dari kematian yang kejam. Cara mereka merangkak menuju kuil tadi adalah ritual tradisional yang harus dilakukan. Well, kita berpindah pada lanjutan akhir season 2. Tragedi tabrakan pesawat terakhir menjadi headline utama pada media internasional. Perkiraan sementara, korban yang meninggal mencapai 167 jiwa. Kecelakaan ini disebabkan oleh kesalahan informasi dari kontrol lalu lintas udara. Peristiwa ini juga dihubungkan oleh media dengan masalah pribadi Donald yang membuatnya kehilangan konsentrasi. Kembali ke aktor utama kita, dan masih pada kolam berenang yang sama. Kepergian Skylar membuatnya merasa bahwa bisnis haramnya adalah sumber masalah dalam kehidupannya. Karena hal ini, Walter membakar seluruh uangnya tanpa keraguan. Tapi saat menyaksikan uang itu terbakar, dia berubah pikiran. Walter akhirnya memadamkan api itu yang berakhir membuatnya juga ikut terbakar. Sementara itu, Skylar menemui seseorang semacam konsultan atau pengacara gitu. Ternyata tujuan kedatangannya adalah untuk mengurus legalitas perceraiannya dengan Walter. Skylar menuntut hak asuh anak beserta rumah. Dan dia mengaku positif ingin mengakhiri 16 tahun hubungan rumah tangga ini. Kembali ke Walter. Mengingat Walter belum bisa mengangkat beban berat, Hank datang untuk membantunya. Di sini sebenarnya Hank sempat memberikan saran agar hubungan Walter dan Skylar kembali membaik. Tapi Walter nggak mengatakan sepatah kata pun di sini. Hingga pada saat Walter hendak mengangkat tas yang berisikan uang, Hank langsung merebut tas itu. Jesus, what do you got in there? Cinder blocks? $500,000 in cash. That's the spirit. Mendengar hal ini, Hank malah ketawa dan menganggap Walter tengah membuat lelucon untuknya. Sementara itu Jesse terlihat berbeda di tempat rehabilitasnya. Meski terlihat lebih bersih, tapi wajahnya sangat-sangat kosong. Semua orang terlibat dalam diskusi, sedangkan Jesse pasif. Dia hanya diam tanpa beropini apapun. Keesokan paginya, semua murid dikumpulkan di aula. Sejak tragedi kecelakaan terakhir, begitu banyak murid-murid yang trauma. Suara ledakan yang dahsyat, puing-puing tubuh manusia, semua dapat mereka temukan dengan mudah di halaman rumah. Dengan melakukan open forum seperti ini, kepala sekolah berharap itu bisa mengurangi trauma murid-muridnya.
Dan sampailah saat Walter yang ditawarkan untuk berbicara. Walter sebenarnya telah menolak beberapa kali, tapi kepala sekolah terus memaksanya. Hingga akhirnya Walter pun mengatakan bahwa insiden terakhir bukanlah yang terparah. Banyak kejadian yang lebih menakutkan lagi. Ya, isi pidatonya bukan menenangkan, tapi malah memberikan perbandingan dengan kejadian-kejadian terparah sebelumnya. Sebenarnya yang dia ungkapin ini ada benarnya. Gak ada korban jiwa yang terhimpit di darat, pesawat dalam keadaan gak penuh dan lain sebagainya. Hanya aja, anak-anak ditakutkan gak mampu menerima metafora dari omongannya. Kembali ke gurun, kita kembali diperlihatkan pada Marco dan Leonel yang berjalan menuju salah satu rumah warga. Kedatangan mereka selalu disambut dengan ketakutan oleh orang-orang. Mereka datang tanpa bicara dan langsung mengambil pakaian yang tengah dijemur. Penampilan eksekutifnya langsung berubah menjadi casual. Sebelum akhirnya mereka kembali pergi dan meninggalkan pakaian dan mobilnya begitu aja. Siang itu Walter masih mengantar Junior pulang ke rumahnya. Junior sempat memintanya untuk masuk, tapi dengan alasan tertentu, sang ayah menjawab bahwa dia belum bisa melakukan itu. Kemarahan Junior ini dilanjutkan saat dia bertemu dengan ibunya. Dia meminta penjelasan mengapa ibunya melakukan semua ini. Karena pada dasarnya, Junior nggak pernah tahu alasan sang ibu mengusir ayahnya. If you want to be supportive, you could be supportive without prying. Skylar. Yeah, come in, please. Keesokan harinya, Skylar datang menemui Walter di tempat barunya. Walter di sini benar-benar terlihat bingung sekaligus senang. Tapi ternyata tujuan Skylar datang bukanlah karena kemarahan Junior kemarin, melainkan untuk memberikan surat perceraian kepada Walter. Why are you doing this? Why are you even thinking this way? I am happily married. I am happy. Walter jelas nggak menerima begitu aja. Dia mengaku sangat bahagia dengan pernikahan mereka. Dan Walter nggak ingin hanya karena kesalahan perspektif Skylar harus mengakhiri semua ini. Tapi satu kalimat yang keluar dari mulut Skylar, You're a drug dealer. No, what? How? ini benar-benar ngebuat Walter terdiam. Skylar mengatakan bahwa Walter adalah pengedar ganja. Karena gimana bisa dia mendapatkan uang sebanyak itu kalau bukan mengedarkan narkoba. Dan surprise-nya, Cocaine? Methamphetamine. Walter nggak lagi membela diri. Dia mengaku kalau dia adalah produsen sabu dan bukan pengedar. Ini langsung ngebuat Skylar histeris. Ketakutannya selama ini benar-benar terjadi. Gak ada jawaban dari Skylar atas pernyataan ini. Dia benar-benar terlihat shock. Just sit back down and we'll talk it through. Tapi sebelum meninggalkan Walter, Skylar berjanji bahwa dia gak akan bilang ke siapapun tentang rahasia ini. Tapi satu hal, Walter harus menerima perceraian dan keluar dari kehidupannya dan juga anak-anaknya. Now let me the hell out of here before I throw up. Keesokan paginya Walter datang menjemput Jesse. Dia membawanya ke apartemennya dan mempersilahkan Jesse untuk tinggal di sana sementara waktu. Dia juga sedikit terbuka di sini dengan mengatakan bahwa dia sedang mengalami sedikit guncangan rumah tangga. Dan untuk uang Jesse, Saul memegangnya dan Jesse bisa mengambil apabila dia telah merasa baikan. Di sini, Jesse menegaskan bahwa dia telah sembuh. Dia mengaku nggak ingin lagi menggunakan narkoba. Sedikit agak janggal pada perawakan Jesse di sini. Jesse yang biasa kelihatan ekspresif udah nggak kelihatan lagi. Dia benar-benar kosong banget. Sampai akhirnya, dia bercerita tentang kecelakaan pesawat akibat kelalaian Donald Margolis. Langsunglah Walter menengahi sebelum Jesse kembali menyalahkan dirinya. Di sini Walter menegaskan bahwa kecelakaan pesawat itu nggak ada sama sekali hubungannya dengan Jesse. Insiden itu terjadi murni karena kesalahan teknis. Pun pesawat yang kecelakaan juga menggunakan mesin dan teknologi lama. I learned it in rehab. It's all about accepting who you really are. And who are you? I'm the bad guy. Gak lama setelah itu Walter kembali datang menemui Gustavo Fring. Sebelum Walter mengungkapkan maksud kedatangannya, Gustavo terlebih dahulu mengatakan bahwa dia memiliki tawaran yang menarik. Tapi sebelum itu, Walter menegaskan bahwa kedatangannya hanyalah untuk menunjukkan rasa hormat atas keprofesionalan Gustavo selama berbisnis. Tapi kini, semua harus berakhir. I'm done. I am not a criminal. Walter mengaku bahwa dia berada di ujung jalan. Dia memiliki banyak uang, tapi nggak memiliki keluarga. Hingga akhirnya, Gus mengatakan nilai bisnis yang dia tawarkan.
$3 million. $3 million? Ya, ini sebenarnya cukup membuat Walter goyah. Tapi pada akhirnya jawaban tetap sama. Bahwa The answer is still no. Enjoy your meal. scene pun kembali membawa kita ke suatu gurun yang berada di antah barantah. Di sini kita bisa ngelihat sebuah truk muatan rumput yang dimana di dalamnya adalah seonggok imigran gelap yang menuju ke Texas, Amerika Serikat. Seorang pemuda imigran yang duduk di hadapan duo Salamanca bersikap so asik, mengobrol seakan ingin berteman. Hingga saat dia menunduk dan melihat sepatu yang digunakan, pemuda ini sontak terdiam. Benar-benar diam. Hanya berselang beberapa detik dari momen itu, suara tembakan terdengar beberapa kali. Tapi semua orang di sana telah berubah menjadi mayat. Nasib yang sama juga dialami oleh supir truk tak bersalah itu. Dua manusia ini dipastikan benar-benar kejam nih teman-teman. Gak ada wajah-wajah penyesalan di wajah mereka setelah membunuh seonggok manusia. Mereka bersikap seakan-akan ini adalah sebuah kenormalan. Ini benar-benar Tuco versi yang lebih brutal. Dan semua ternyata belum selesai sampai di sana. Mereka membakar mobil itu sebelum berjalan meninggalkan tempat itu. Border Patrol came across multiple homicides. Pembunuhan kejam terakhir yang dilakukan duo Salamanca mendapat perhatian dari Hank. Meski nggak berhubungan dengan narkoba, tapi Hank mempercayai bahwa aksi ini dilakukan oleh kartel kelas atas. Mereka meninggalkan jejak seperti kelompok Juarez, yang dimana hampir nggak pernah menginjakan kaki di wilayah Hank. Well, sementara itu kita bakal pindah ke Jesse. Jesse yang tengah lewat nggak sengaja ngelihat papan rumah dijual di rumah tantenya. Di sini Jesse turun dan coba ngeliat-liat sekitar, tapi ternyata ada sang ayah di sana. Jesse? Ayahnya mengatakan dengan santainya bahwa mereka akan menjual rumah itu. Dia mengaku bahwa mereka telah melakukan renovasi di beberapa bagian. Merasa ayahnya cukup terbuka, Jesse pun berniat untuk melihat renovasi itu. Tapi sang ayah menutup jalannya dan mengatakan bahwa Jesse bisa ngelihatnya melalui website penjualan. Uniknya, Jesse nggak terlihat marah sama sekali. Dia menerima penolakan itu dengan damai sebelum akhirnya dia meninggalkan tempat itu. If she blabs, it'll be a disaster for her. Kefrustasian ini kembali membawa Walter kepada Saul. Seperti biasa, Saul nggak pernah melihat masalah dalam suatu masalah. Selalu ada solusi. Dia memastikan bahwa Skylar nggak akan pernah melaporkan tentang ini kepada polisi. Karena itu bisa menjadi serangan balik untuknya. Dimulai dari adik iparnya yang adalah seorang DEA. Pengakuan ini bisa menghancurkan karir Hank dengan seketika. Rumah juga akan disita oleh federal. Singkatnya, Skylar mungkin akan menggertak, tapi nggak akan mungkin melaporkannya. Her going to the police is not the point. I've lost my family. Everything that I care about. Hey, buddy. Yes, kalau soal perasaan, Saul jelas nggak bisa ngebantu banyak. Yeah, it's me. We may have a wife problem. Sesampainya di mobil, Saul langsung menghubungi Mike. Dia mengaku membutuhkan mata-mata untuk permasalahan keluarga Walter. Dan alamat pun diberikan. Mungkin teman-teman penasaran siapa sebenarnya Mike ini. Well, Mike adalah mantan marinir, mantan polisi, pembunuh bayaran, dan kini dia menjadi detektif swasta untuk Saul dan Gustavo Fring. Karakternya yang tenang dan penuh perhitungan ditambah dengan pengalamannya membuatnya menjadi ahli dalam segala bidang di lapangan. Kita kembali ke rumah Walter. Sikap dingin Junior masih terlihat hingga momen ini. Pada makan malam itu, Junior pasif yang membuat suasana sedikit awkward di sini. Hingga akhirnya Skylar membuka pembicaraan dengan mengatakan bahwa Junior berniat mengambil pekerjaan paruh waktu. Tapi dia memanggil Junior dengan nama Flynn. Dan apa tanggapan Junior? My name Walter Jr. You may not love him anymore, but I do. Why you gotta be such a bitch? Hey. Ini benar-benar di luar prediksi BMKG. Sebelum menaiki mobil untuk pulang, Mary benar-benar penasaran dengan yang sebenarnya terjadi pada Skylar. Karena apabila kecurigaannya hanya tentang perselingkuhan, Skylar pasti bercerita kepadanya. Tapi kali ini, Mary merasa ada sesuatu yang lebih dari itu. Dan persis keesokan harinya, Walter dikagetkan dengan kehadiran Junior yang telah berada di depan pintu apartemennya.
Di waktu yang sama, Jesse mendatangi Saul untuk mengambil uangnya. Di sini Saul sempat memintanya untuk berbicara pada Walter. Dia ingin Jesse menghentikan niat Walter yang ingin pensiun, karena kalau dia pensiun, bakatnya bisa terbuang dengan sia-sia. Tapi Jesse kayaknya nggak peduli. Dia hanya bilang, You want a job? Who's got a job for me? I do. Scene pun berpindah pada sebuah panti jompo. The Cousin menemui sang paman di sana, Hector Salamanca. Ekspresi Hector menunjukkan kemarahan kepada kedua keponakannya. Marco mengambil permainan Ouija untuk mengungkap alasan akan kemarahan sang paman, dan satu persatu dari huruf pun dipilih. Hingga akhirnya gabungan dari huruf itu membentuk sebuah nama, yaitu Hi, Walt. Scene pun berpindah pada Skylar yang tengah menelpon Walter. Sebenarnya Junior di sini menunjukkan kekecewaannya. Dia sengaja kabur karena ibunya gak mengizinkannya bertemu Walter. Tapi kini malah Walter yang menginginkannya untuk pulang. Tapi bagaimanapun, Walter mengaku bahwa Skylar memiliki alasan yang kuat untuk melakukan itu. Everybody is on your side. Good afternoon. Nice to meet you, Saul Goodman. Di hari yang sama, Saul menemui orang tua Jesse. Pertemuan ini adalah tentang penjualan rumah yang tempo hari kita lihat. Saul mengaku bahwa kliennya si pembeli rumah berhalangan hadir karena dia sangat sibuk. Maka dari itu, dia akan menghandle dan melunasinya hari itu juga. Melalui ahli hukumnya, ayah Jesse membuka harga sebesar 875.000 US dollar. Tapi tanpa basa-basi, Saul menawar rumah itu menjadi 400.000 US dollar. Ini jelas mendapat penolakan keras dari mereka. Saul menawar bahkan lebih dari setengah harga awal. Tapi sebelum mereka meninggalkan kesepakatan itu, Saul langsung mengatakan bahwa dia mengetahui persis track record dari rumah itu. Rumah dijual dengan menyembunyikan fakta bahwa bangunannya telah terkontaminasi oleh lab narkoba. Dengan ini dia sangat mungkin bisa melakukan gugatan atas dasar kriminal. Mendengar perkataan Saul ini, bahkan ahli hukum pendamping orang tua Jesse nggak bisa berkata sepatah kata pun. Siang itu Walter kembali mengantar Junior pulang. Walter membawa pizza berniat untuk mampir sekedar hanya untuk makan malam. Tapi permintaan itu dengan tegas ditolak oleh Skylar. Kekesalan Walter pun akhirnya membuat pizza itu terbang hingga mendarat sempurna di atas atap rumah. Dan sampailah pada keesokan paginya. Jesse datang saat orang tuanya tengah menunggu pemilik baru dari rumah itu. Bahkan sebelum Jesse turun dari mobilnya, ayahnya telah menunjukkan ekspresi seakan-akan begitu jijik dengan anaknya. Jesse yang dengan santai berjalan menuju rumah segera dihalangi oleh mereka. Mereka bilang kalau rumahnya itu udah laku dan Jesse nggak boleh ke sana. Dan apa tanggapan Jesse? Where do you think you're going? Inside. Bought the place. Di waktu yang sama, Mike telah mulai melakukan pengintaian. Persis setelah kepergian Skylar, dia langsung berjalan menuju halaman belakang rumah itu. Dia menanam semacam alat penyadap pada tembok rumah. Dan momen ini bertepatan dengan datangnya Walter ke sana. Belum diketahui apa tujuan kedatangannya. Yang pasti, Walter menemukan bahwa Skylar telah mengganti kunci rumah mereka. Dan dengan terpaksa, Walter masuk melalui ventilasi bawah. Mike yang telah kembali ke mobil dikagetkan dengan kedatangan The Cousin ke rumah Walter. Mereka masuk membawa 2 kapak besar di tangannya. Penyelundupan ini terjadi saat Walter tengah mandi. Dan kini, duo Salamanca telah berada di depan pintu kamar mandi Walter. It's me. There's something you should know about. Dan hanya berselang beberapa detik, Marco menerima pesan singkat dengan kode polos. Begitu Walter keluar dari kamar mandi, duo Salamanca telah menghilang dari sana. Di sini kita bisa melihat betapa powerfulnya Gustavo Fring. Well, di awal episode 3 ini gue bakal kasih sedikit gambaran. Ada hal yang lucunya itu lucu banget di sini, ada yang kejamnya itu sangat kejam. Sedikit throwback di sini. Pada sebuah bar, kita ngelihat Tortuga dengan powernya menguasai seisi bar. Dia bicara dan bergoyang seenaknya tanpa ada yang berani menyangkal. Hingga seorang pria yang dia panggil dengan sebutan Boss datang menghampirinya.
Kedatangan bosnya ini adalah untuk memberikan sebuah hadiah untuk Tortuga. Hadiah berupa seekor kura-kura untuk seseorang bermulut besar. Para el gran filósofo. Di momen itu juga, Tortuga menyadari kalau pengkhianatannya telah diketahui. Duo Salamanca muncul dari belakang dan langsung menggorok leher Tortuga tanpa mengatakan sepatah kata pun. Melanjutkan dari episode terakhir, di mana Mike tersenyum dari kejauhan melihat Walter. Kini dia masih bernafas dengan tenang tanpa mengetahui bahwa beberapa menit lalu kematian nyaris mendatanginya. Kemunculan Walter di rumah ini juga ikut mengagetkan Skylar. Dia sempat menelpon untuk memastikan keberadaan Walter. Tapi ternyata benar, Walter telah berada di dalam rumah. Wanita ini sempat marah-marah dan memaksa Walter untuk keluar. Dan dia berjanji nggak akan masuk sebelum Walter keluar. Tapi jawaban Walter, I am not coming in there until you get out. Well, suit yourself. Walt? ya, akhirnya masuk juga dia. Sebelum kembali diserang oleh Skylar, Walter mengatakan dengan lembut bahwa dia juga berhak untuk berada di rumahnya. Tapi Skylar menyangkal. Dengan penuh emosi dia menegaskan bahwa Walter nggak boleh ada di rumah karena sebentar lagi mereka akan segera bercerai. Lucunya, Walter dengan santai mengatakan bahwa dia menolak tawaran perceraian itu. Hal ini akhirnya memancing kemarahan Skylar yang membuatnya mengancam akan melaporkan Walter ke polisi. Tapi jawaban Walter, ya, sepertinya Walter mempercayai perkataan Saul bahwa Skylar nggak akan berani melakukannya. Tapi ternyata Skylar benar-benar menelpon polisi. They're connecting me. Do what you have to do, Skylar. This family is everything to me. It's 308 Negra Arroyo Lane. Hanya berselang beberapa detik dari telepon itu, tiba-tiba seseorang mengetok rumahnya. Dad's here? Right, he's home. Dad! Dan itu adalah Junior. Wajah bahagianya terpancar mengetahui ayahnya berada di rumah. Momen ini sih benar-benar hangat ya. Tapi nggak lama setelah itu, polisi pun datang. Junior seketika marah kepada sang ibu karena telah melaporkan ayahnya kepada polisi. Tapi proses investigasi harus tetap berlanjut. Di sini Skylar mengaku bahwa suaminya masuk tanpa izin ke rumah mereka. Laporan semacam ini tentu membuat Skylar terlihat bodoh di hadapan petugas. Berusaha profesional, petugas pun menanyakan beberapa pertanyaan apakah Walter melakukan tindak kekerasan. Apakah mereka telah bercerai? Apakah Skylar pemilik dari rumah itu? Tapi semua jawabannya adalah tidak. Dan kalian tahu apa tanggapan polisi? We can't arrest a man for breaking into his own house. Yeah, so we've had our share of that. Berbeda dengan Skylar, Walter menjawab pertanyaan petugas dengan sangat tenang dan ramah. Ini semakin membuat posisi Skylar terpojokan. Dan sampailah pada pertanyaan ultimatum. Polisi berusaha mengorek apakah ada indikasi kriminal sang suami yang Skylar ketahui. Tapi pertanyaan itu langsung dijawab oleh Junior. I don't know why she's being this way. My dad, he is a great guy. Mrs. White. Singkat cerita, Skylar pun akhirnya ditinggalkan kartu nama konseling untuk konsultasi masalah keluarga. Dan polisi pun akhirnya meninggalkan mereka. Ironinya, di saat semua orang menyudutkan Skylar, Walter sebaliknya mati-matian membela nama baik istrinya itu. Sorry. Welcome home. Berpindah ke Jesse yang telah berkali-kali menelpon Walter. Ini juga bertepatan dengan datangnya Saul ke rumahnya. Sedikit basa-basi tentang selamatan rumah baru sebelum akhirnya Saul mengungkapkan maksud kedatangannya. I mean, you gonna call him? If you get the maestro cooking again, I'll make it worth your while. Ya, memang nggak bisa dielakkan peran Walter benar-benar menguntungkan segala pihak. Tapi belasan kali sudah Jesse menelpon ke rumah Walter. Tapi tetap nggak ada jawaban. Berpindah ke Hank. Dalam sebuah panggilan telepon, semua rekannya di El Paso memintanya untuk kembali. Ya, tampaknya ini adalah sebuah prestasi bagi Hank. Dan di waktu yang sama, duo Salamanca muncul di hadapan wanita tua yang baru memasuki mobilnya. Hello? Dan scene pun langsung berpindah pada sebuah lahan peternakan ayam. Di sini kita melihat bahwa duo Salamanca telah membawa mobil dari wanita tua tadi. Tapi kali ini dengan pamannya, Hector Salamanca. Di tempat itu, kita juga menemukan pria yang dipanggil bos oleh Tortuga di awal film tadi.
Dan ternyata ini adalah pertemuan Gustavo Fring, sang pemilik restoran. Señores, bienvenidos. Por favor, pasen. Discúlpame, Gustavo. No había razón por creer que ese hombre era pendiente tuyo. Sedikit basa-basi menggunakan bahasa Spanish sebelum mereka akhirnya masuk ke dalam ruangan itu. Ternyata pertemuan ini adalah untuk membahas tentang Heisenberg. Tindakan Gustavo melarang dua Salamanca membunuh Heisenberg menimbulkan pertanyaan bagi mereka. Entonces estás trabajando con este Heisenberg. Pues sí, me importa. Akhirnya pria yang bernama Juan Bolsa ini pun mengangkat akar permasalahannya. Walter White atau Heisenberg dinyatakan melakukan pengkhianatan pada keponakan Hector. Dia bertanggung jawab atas kematian Tuco Salamanca. Maka dari itu, karena targetnya berada di wilayah Gustavo, mereka ingin memastikan bahwa dua Salamanca mendapatkan hak untuk melakukan balas dendam. Todos están unidos en este asunto. Dan Salamanca, señores. Tapi dengan halus, Gustavo Fring gak bisa mengabulkan permintaan itu. Setidaknya untuk beberapa waktu ini. Karena di momen ini, dia membutuhkan Heisenberg untuk melangsungkan bisnisnya. Namun saat semuanya selesai, Heisenberg bukan lagi urusannya. Lo necesito vivo. Con su permiso, señores. Di sini Juan Bolsa pun mengambil alih dengan cara meminta Gustavo berbicara empat mata. Les aconsejaré que tengan paciencia. Juan Bolsa memastikan bahwa dia akan berusaha membujuk Hector untuk menunggu beberapa waktu. Tapi dia nggak bisa memastikan akan kedua pemuda yang ada di dalam itu. Kematian sepupunya Tuco adalah penghinaan bagi mereka. Jadi Juan meminta Gustavo untuk menyelesaikan bisnisnya secepat mungkin. Meski ini terdengar mengancam, tapi wajah Gustavo Fring sama sekali nggak menunjukkan ketakutan. Berpindah ke Jesse lagi dan lagi. Dia masih berusaha menghubungi sang maestro. Walter sempat terbangun di sini, bukan karena telepon, melainkan karena tangisan Holly. Ini disebabkan oleh Skylar yang merokok di dalam kamarnya. Ini sih keterlaluan ya. Di siang harinya, Skylar kembali menemui pengacaranya. Dia menceritakan tentang kejadian kemarin. Di sini dia sempat keceplosan tentang upayanya menghubungi polisi. Hingga akhirnya, pengacara pun berusaha mengorek apa yang sebenarnya tengah ditutupi oleh Skylar. Sang pengacara menegaskan bahwa dia menjamin hak dan kerahasiaan klien. Jadi agar semuanya lebih mudah, Skylar nggak boleh menutupi apapun. Hingga akhirnya, Skylar mengatakan, My husband makes meth. mendengar fakta ini, sang pengacara sontak menggila dan menawarkan banyak opsi, dimulai dari perceraian hingga memenjarakan Walter. Tapi Skylar menolak semua skenario itu. Dia beralasan bahwa dia nggak ingin anaknya tahu bahwa ayahnya adalah seorang kriminal. Di sini sebenarnya pengacara sedikit bingung. Skylar mendatanginya tapi menolak semua saran darinya. I can't see why I should lay all this on my family when resolve themselves on their own. Max, this is the kind of place you get knifed. Beberapa hari sebelum berangkat ke El Paso, Hank dan rekannya iseng nongkrong di sebuah kafe yang hawanya itu kriminal banget. Bener aja, gak butuh waktu lama, Hank langsung nge-spotting seseorang. Steven sebenarnya menyarankan kepada Hank untuk menelpon kantor, jadi biar petugas yang menghandlenya. Tapi Hank sepertinya punya tujuan berbeda nih teman-teman. Karena saat sampai di mobil, dia sengaja meninggalkan pistolnya dan mengaku pada Steven kalau dia mau ke dalam buang air kecil. Tapi ternyata dia mendatangi dua pria tadi. Dan yang terjadi... Steven, follow with us, bitch. Menggunakan tangan kosong, Hank dengan mudah bisa membanting dua pria besar itu. Powernya di sini kelihatan banget. Jadi bisa disimpulkan, Hank sebenarnya nggak pengen menyergap mereka, tapi emang pengen berantem aja. Di tengah malam itu, Jesse terbangun. Di sini lagi-lagi dia kembali menelpon Walter, tapi masih belum ada jawaban. Dengan ini, Jesse akhirnya memutuskan untuk memasak seorang diri. Kalau kalian ingat, sebenarnya tekad ini berhubungan dengan pertanyaan Walter beberapa hari lalu. Jesse mengaku telah menerima dirinya sebagai orang jahat, sedangkan Walter mengaku kepada Gustavo bahwa dia berhenti. Dia menyadari dan dia mengidentifikasi bahwa dirinya bukanlah seorang kriminal. Kembali ke Skylar.
Sesaat sebelum berangkat ke kantor, langkahnya dihentikan dengan tumpukan uang yang ada di lantai. Di sini obrolan pun kembali berlanjut. Walter mengaku bahwa dia telah melakukan banyak sekali hal buruk untuk mendapatkan semua uang itu. Tapi dia melakukan semua itu untuk alasan yang baik. Semua yang dia lakukan untuk keluarga, untuk uang sekolah junior dan Holly kelak, dan semua hal baik lainnya. Please. All of that will be for nothing if you don't accept what I've earned. Tapi apabila Skylar pergi dari kehidupannya, semua uang ini nggak lagi ada artinya. Maka dari itu Walter memohon untuk tetap tinggal. Berpindah ke kantor Skylar. Terlihat di sini Skylar masih memikirkan omongan Walter tadi. Sapaan dari Ted pun kini nggak lagi dijawab dengan meriah oleh Sky. Tapi tiba-tiba Skylar mendekatinya dan memegang pundak pria itu. Dan yang terjadi... Hey, some coffee? Yeah. Are your kids home? Dan sampailah pada malam harinya. Skylar yang baru pulang disambut dengan Walter yang telah memasak untuknya. Sedikit basa-basi sebelum akhirnya Walter kembali menanyakan jawaban Skylar dari pertanyaannya pagi tadi. Tapi apa jawaban Skylar? Honesty is good, don't you think? Di sini, Walter benar-benar terlihat terpukul. Ucapan itu seakan-akan menegaskan betapa pecundangnya dirinya. Di awal episode 4 ini, kita diperlihatkan pada Jesse yang hendak mengisi bensin RV-nya. Tapi duit yang tersisa membuatnya nggak begitu yakin dia mampu membayar bensin itu. Dan ketakutannya benar aja terjadi. Duitnya nggak cukup, padahal totalnya hanya $79. Ya, kita tahu kalau semua duitnya udah dia bayarkan untuk rumah. Jesse mencoba bernegosiasi dengan berbagai cara, tapi itu nggak berhasil. Hingga akhirnya dia mengeluarkan plastik crystal meth dan meyakinkan wanita itu untuk barter. Wanita itu mengaku bahwa dia hanya mengisap ganja, tapi usaha Jesse tampaknya berhasil membuat wanita itu tertarik dengan kristalnya. Sialnya, momen ini bertepatan dengan datangnya petugas untuk berbelanja. Dan kalian tahu apa yang dilakukan Jesse? Have a nice day. Dia tenang dan gak terlihat takut sekalipun. Berpindah ke kantor Saul. Usaha Mike menaruh penyadap di rumah Walter membuahkan hasil. Di percakapan itu, Skylar mengatakan bahwa Walter menang karena dia nggak berani ngelapor ke polisi. Tapi tetap, Skylar menginginkan Walter untuk pergi dan membawa semua uang haramnya itu. Kemarahan Walter pun membuatnya mengatakan bahwa dia nggak peduli istrinya itu tidur dengan siapapun. Tapi itu nggak akan membuatnya keluar dari rumahnya sendiri. Tapi yang terburuknya adalah... Is this a good or a bad thing? I'll shoot myself to his face! It's a bad thing. Dengan penuh emosi, Walter mendatangi kantor Beneki. Ted yang ketakutan tentu nggak mau ngebukain pintu untuk Walter. Di sini, Walter melempar kaca ruangan itu menggunakan pot bunga. Ini disaksikan oleh semua karyawan. Alhasil, Walter diseret keluar. Dan momen itu juga bertepatan dengan kedatangan Mike yang segera mengamankannya. It's a cruel world, Walt. Grow up. Kebodohan yang dilakukan Walter ini mendapat ceramah dari Saul. Karena apabila Walter benar-benar ingin menyingkirkan Ted, dia nggak perlu menggunakan cara preman pasar seperti itu. How did you know? Sorry? Did you bug my house? I mean, on the one hand, on the other hand... Mengetahui Saul tahu banyak tentang rumah tangganya, Walter pun marah. Karena dia mengetahui bahwa Saul telah lancang memasang alat penyadap tanpa sepengetahuannya. Dan sesaat setelah mencabut alat penyadap itu, Mike mengatakan bahwa sebenarnya gak ada yang salah dengan diawasi. Perkataan ini bersamaan dengan munculnya gambar sabit di depan rumah Walter. Sampailah pada keesokan harinya di sekolah. Walter termenung diam beberapa menit di hadapan semua murid-murid. Akhirnya kepala sekolah pun mendatanginya untuk berbicara tentang hal ini. Mr. White?
Kepala sekolah mengaku memahami masalah kesehatan Walter, tapi bagaimanapun dia tetap punya tanggung jawab yang harus dipenuhi sebagai guru. Tapi tampaknya Walter seperti nggak mendengar apapun yang dibicarakan oleh wanita itu. Dia hanya tersenyum kemudian menghela rambut kepala sekolah itu. Kepala sekolah mencoba toleransi dengan kembali menanyakan beberapa pertanyaan. Tapi apa yang dilakukan Walter? Hey! Kepergian Hank untuk tugas ke El Paso jelas nggak pernah mendapat persetujuan dari istrinya. Meski Hank terus mencoba untuk terlihat kuat dan tangguh, Mary tetap nggak menyetujuinya karena trauma terakhir sejak dia kembali ke El Paso itu masih teringat jelas. Dan beberapa saat sebelum Hank memasuki pintu check-in, seorang polisi lokal menelponnya. Polisi itu memastikan bahwa dia menemukan seseorang dengan blue crystal meth. Ini seketika merubah pikiran Hank untuk bertugas ke El Paso. Sementara itu Jesse, dia kembali mendatangi sekolah Walter. Tapi kali ini dia menemukan Walter membawa seluruh barang-barangnya. Walter sih ngakunya dia diliburkan, tapi liburnya dengan waktu yang nggak terbatas. Obrolan mereka awalnya fine-fine aja nih teman-teman. Hingga akhirnya Jesse meminta Walter untuk mengenalkannya dengan Gustavo Fring. Karena kini dia telah bisa memasak sendiri dan dia ingin menjual produknya. Jesse dengan bangga mengatakan bahwa dia berhasil membuat crystal meth sesuai dengan ajaran Walter. Dan dia bangga dengan hal ini. What in the hell is this? Tapi perkataan ini seketika memancing emosi Walter. Di sini kita bakal ngeliat sisi lain dari Walter yang hampir nggak pernah terlihat. Walter marah karena Jesse mampu independen untuk membuat produk itu. Dia mencoba mencela produk Jesse dengan berbagai tuduhan. Tapi sialnya Jesse bisa menjawab semua kalkulasi dari pertanyaan Walter. Ini semakin membuatnya marah. Alright, well you must have done it wrong then. I'm actually embarrassed for you. What? Kalimatnya seakan-akan ingin mengatakan bahwa hanya dialah yang bisa dan boleh membuat crystal meth semurni itu. Padahal Jesse udah bilang, meski Walter pensiun, dia akan tetap mendapatkan bagiannya. Karena nggak mendapat jawaban apapun dari Walter, Jesse akhirnya bilang, Hey, you know what? Eat me. Anytime, loser. Hey. Kembali ke Skylar. Tampaknya tatapan karyawan lain kepadanya menunjukkan bahwa dia telah kehilangan respect di kantor itu. Ini dilanjutkan saat dia berada di rumah Ted. Selain hubungan mereka yang semakin jauh, Skylar juga menceritakan kejadian siang tadi. Malam itu sebenarnya Ted sempat menanyakan hubungan Skylar dan Walter. Ted hanya bingung masalah apa yang membuatnya begitu ingin pisah dengan Walter. Karena dari penglihatannya, Walter memiliki watak yang halus dan baik. You got this stuff from... Kini interogasi akan penemuan crystal meth kembali dilakukan oleh Hank. Di sini rekannya Steven sebenarnya nggak begitu mempercayai akan keaslian kristal itu. Karena bisa aja seseorang mengkloningnya. Tapi respon Hank untuk hal ini, dia bahkan bersedia untuk ribut dengan rekannya itu. Di sini sebenarnya Hank ingin menunjukkan betapa antusiasnya dia untuk bisa menemukan buronan terbesar mereka, yaitu Heisenberg. Okay. Take your hand off my shoulder. Di keesokan harinya, Saul mengirim Mike untuk berbicara dengan Gustavo. Obrolan dibuka dengan kertas analisis kesehatan kanker Walter. Ini membuktikan bahwa Gustavo menggunakan cara kerja yang sistematis. Dia memastikan kesehatan Walter agar bisa diperdayakan dengan maksimal. Tapi masalahnya di sini, keputusan Walter untuk pensiun udah bulat. Mike sempat memberikan opininya yaitu menggunakan cara kekerasan agar Walter ingin kembali bekerja. Tapi jawaban Gustavo, I don't believe fear to be an effective motivator. Ya, Gustavo memang dibentuk berbeda. Tapi masalah belum selesai sampai di sini. Mike melaporkan tentang gambar sabit yang dia temukan di rumah Walter. Gustavo Fring mengutuk aksi ini. Obrolan ini dilanjutkan oleh Mike dengan tawaran kerjasama Jesse. Tapi tetap, Gustavo mengatakan bahwa dia nggak akan berbisnis dengan pecandu. Awalnya. Tapi setelah memahami skenario hubungan Jesse dan Walter, Do the deal. penemuan investigasi terakhir ngebawanya ke pom bensin yang sama untuk menginterogasi wanita pelayan toko itu. Nggak butuh waktu lama bagi Hank untuk ngebuat wanita itu mengaku. I honestly don't know where you... Stop.
Di sini akhirnya wanita itu mengungkapkan kebenaran. Dia memberikan ciri-ciri Jesse kepada Hank. Tapi tentu, penemuan semacam ini bukanlah bukti yang kuat. Ini semakin buruk saat wanita itu mengaku bahwa CCTV di toko itu nggak lagi berfungsi. Untungnya di tengah kebuntuan ini, Hank melihat ATM yang mengarah persis ke arah SPBU. Disinilah titik terang mulai terlihat. Venga. Berpindah ke Jesse. Di bawah jembatan itu dia melakukan transaksi dengan anak buah Gustavo yang bernama Victor. Tapi jumlah bayaran yang dia dapat ternyata hanya setengah dari total yang seharusnya. Victor mengakui bahwa memang uang itu hanyalah setengah dari bagiannya. Tapi pria itu nggak menjelaskan kemana setengahnya lagi. Sementara itu saat sampai di kantor, Hank menghadap kepada bosnya. Hank menjelaskan bahwa dia memang akan pergi ke El Paso. Tapi dia ingin menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Karena petunjuk kuat kini telah di tangan. Dia mengaku telah mendapatkan bentuk dari RV yang digunakan oleh Heisenberg. Dan tipe RV seperti itu hanya terdaftar sebanyak 29 unit. Itu banyak sih. Ketidakjelasan Hank ini akhirnya ngebuat bosnya mengatakan, Are you going to El Paso now? Tonight? It's a simple yes or no. Scene berpindah ke Walter yang sedang berada di jalan dengan mobilnya. Dengan wajah penuh frustasi, dia tiba-tiba dipepet oleh sebuah sedan. Ternyata itu adalah Victor. Victor melemparnya dengan uang dan pergi begitu aja tanpa memberikan penjelasan apapun. Well, ini adalah episode 5 di season 3. Kita dibawa kembali ke flashback ke season 1. Di mana Walter waktu itu memberikan seluruh tabungannya kepada Jesse untuk membeli mobil RV. Tapi ternyata uang itu digunakan oleh Jesse untuk party. Party dengan kehedonan yang akhirnya ngebuat uangnya hanya tersisa 14.000 aja. Combo yang saat itu masih hidup mengaku akan mendapatkan sebuah van dengan harga segitu. Dan entah dibawa kemana si Jesse, yang pasti Combo segera memintanya untuk membawa mobil itu sesegera mungkin. Dan scene pun kembali ke timeline saat ini. Di sini kita ngelihat Skylar yang kali ini berada di kamar mandi bersama Ted. Apa yang mereka lakukan? Saya juga tidak tahu. Yang pasti, Ted sempat mengatakan bahwa Skylar bisa tinggal di rumahnya kapanpun dia mau. Hey Dad. Bentrok antara Walter dan Jesse masih berlanjut melalui panggilan telepon. Sikap egois dan ketamakan dari Walter kembali terlihat di sini. Jesse padahal udah ngejelasin kalau dia nggak ngeklaim kristal itu miliknya sendiri, tapi milik mereka berdua. Tapi Walter tetap kekeh melarangnya menggunakan formulanya. Ini sebenarnya agak aneh sih. Dia memutuskan untuk pensiun. Tapi di waktu yang sama dia juga nggak ngebolehin Jesse untuk memasak. Berpindah ke Hank. Malam itu Hank memulai investigasinya di area parking lot. Steven di sini sempat meminta untuk menunda aksinya. Karena statusnya Hank belum mengurus izin menggeledahnya dari kepolisian. Tapi Hank tetap batu. Dia kembali mendekati RV itu dan memanjatnya. Dan kalian tahu apa yang dia temukan? Ya, ini benar-benar momen yang memalukan. Untungnya Hank bisa nge-handle situasi ini. Tapi yang Hank belum ketahui, Steven mengaku akan ke El Paso untuk menggantikannya. What exactly is this? Kembali ke Walter. Uang panas dari langit itu akhirnya membawa Walter menemui Gustavo. Dia mempertanyakan mengapa Gustavo harus melakukan semua ini untuk menariknya kembali. Nggak hanya pertanyaan itu yang dia bawa. Walter juga menyerang statement Gustavo karena dia kini telah berbisnis dengan pecandu seperti Jesse. Dengan angkuh Walter mengatakan bahwa Jesse hanya bisa bekerja di bawah pengawasannya. Dengan situasi seperti ini, produk yang dihasilkan dipastikan nggak maksimal. Tapi apa jawaban Gustavo? I am told his product was more or less consistent with the quality I had come to expect. Do you take a drive with me? I'd like to show you something. Dan sampailah di tempat yang dimaksud. Ini terlihat seperti pabrik di ladang peternakan ayam milik Gustavo. Nggak ada yang mengganjal sejauh ini. Hingga Gustavo menekan tombol yang membuat mesin cuci raksasa itu terbuka. Ya, itu adalah pintu rahasia menuju ke sebuah ruangan. What is this? Your new lab.
Ruangan besar berisi laboratorium raksasa dengan full equipment tertata rapi di dalamnya. My God. Ini benar-benar terlihat seperti surga di kepala Walter. Sebagai ahli kimia, dia bahkan gak bisa berkata-kata melihat kesempurnaan tempat ini. Oh, it's gotta be 1,200 liters. Di tengah kekagumannya, ada sebuah pertanyaan yang muncul. Gimana bisa Gustavo Fring menata setiap alat dengan posisi yang begitu sempurna? Jawabannya, Gustavo memiliki tenaga ahli yang juga nantinya akan menjadi asisten Walter pengganti Jesse. Bahan kimia dengan jumlah raksasa akan dipasok setiap minggunya. Semua karyawan yang ada di sana terlatih dan terpercaya. Ruangan dilengkapi dengan filter yang sangat canggih, sehingga nggak akan ada asap yang mencurigakan. Dengan setup ini, Gustavo meminta 80 km per minggunya. Walter bisa bekerja kapanpun dia mau selama permintaan itu terpenuhi. Tapi jawaban Walter, Sorry. The answer is still no. ya, dia tetap menolak tawaran itu. Uniknya di sini, Gustavo nggak menyalahkan Walter akan keputusannya. Dia memilih menggunakan pendekatan keluarga, soft approaching, yang dimana dia lebih mengangkat perkataan akan esensi seorang suami dalam keluarga. Seorang suami akan tetap memberikan nafkah. Dicintai atau tidak, dihargai ataupun tidak, semua harus tetap dilakukan. Because he's a man. Berpindah ke Skylar. Kembali dan masih pada kamar mandi yang sama dengan Ted. Apa yang mereka lakukan? Saya tidak tahu. Yang pasti, dia menolak tawaran makan malam Ted dan memutuskan untuk pulang. Setelah sampai di rumah, senyum Skylar dan Junior udah kembali terlihat nih teman-teman. Walter juga udah kembali tersenyum. Seakan-akan dia nggak melawan lagi dan telah menerima semuanya. You wanna take her? Kita kembali ke Hank. Di kantornya hari itu, Hank telah mencoret semua RV yang terregistrasi. Tapi, tetap dia masih belum menemukan RV dengan lab crystal meth yang dia cari. Hank yang gak menyerah kembali meminta karyawannya untuk mencari data lanjutan. Momen ini juga bertepatan dengan pelepasan Steven yang akan menggantikannya di El Paso. Meski sedikit canggung di pertemuan terakhir itu, tapi ini adalah pilihannya. That's a good fight, brother. Our hunch was right. One more RV. Surprise-nya, insting Hank benar. Karyawannya mendapatkan satu RV terakhir yang telah lama nggak diperbarui STNK-nya. Meski mobil itu mungkin nggak pernah digunakan lagi, tapi dipastikan bahwa RV ini masih ada dan belum dilenyapkan. Kembali ke rumah Walter. Saat tengah membawa cucian, pikiran Skylar teralihkan pada tumpukan uang yang ada di tas itu. Surprise-nya, dia menyentuhnya. Dia menurunkannya dan membuka uang haram yang sangat dia benci itu. Skylar sempat memegang sekepal dari uang itu. Gak tahu apa yang dia pikirkan. Yang pasti, dia langsung menemui pengacaranya setelah momen itu. Obrolan pun dibuka dengan topik yang sangat-sangat di luar prediksi BMKG. Skylar menceritakan kepada pengacaranya bahwa dia telah selingkuh dengan bosnya di kantor. Ini jelas ngebuat pengacara itu bingung. Karena apa hubungannya? It's a lie. I do know why. Menyadari dia telah overshare atau keceplosan, Skylar menarik kembali omongannya dengan mengatakan bahwa dia hanya berbohong. Hingga akhirnya, Skylar juga menceritakan tentang uang yang ada di rumah. Arah pembicaraan ini seakan-akan ingin menanyakan gimana caranya agar dia bisa menggunakan uang itu. You asking my permission to spend this money? No, I'm just, Tapi saat pengacara memperjelas hal ini, Skylar langsung menyangkal pandangan itu. Singkat cerita, pengacara yang udah muak akhirnya menegaskan bahwa dia adalah profesional yang tarif per jamnya itu sangat tinggi. Jadi apabila Skylar cuma pengen curhat, lebih baik mencari alternatif lain. Ya, semakin Skylar berbicara, semakin juga dia terlihat bodoh di hadapan pengacaranya. Well, berpindah ke kantor Saul. Dengan kesepakatan yang rumit, Saul akhirnya berhasil mempertemukan Walter dan Jesse. Saul membuka omongan dengan mengatakan bahwa Jesse secara profesional menawarkan komisi sebesar 10% dari total produk yang terjual. Tapi, Walter tetap menolak mentah-mentah tawaran itu. Tapi kali ini dengan cara yang lebih kalem.
Kebalikannya, Jesse yang kini kembali beringas nih teman-teman. Walter mengatakan dengan bijak bahwa That is the last money you'll ever earn in this business. Tell me you're cooking again? I'm in. You're out. well, tawaran $3 juta dari Gustavo positif diterima oleh Walter. Saul tentu ingin mengambil keuntungan dari sini. Dia langsung menghitung persenan bagiannya. Tapi tampaknya Jesse nggak dilibatkan lagi di sini. Apakah ini perubahan yang dimaksud? Perubahan dari Walter White ke Heisenberg? Tapi entahlah, saya juga tidak tahu. Tapi yang pasti, berita ini membuat Jesse murka sehingga kaca baru di mobil Walter harus kembali hancur. Kembali ke Hank. Data kepemilikan RV yang dia cari membawanya ke rumah di mana Jesse dulu mengambil RV-nya. Wanita tua itu mengaku bahwa seseorang telah mencuri RV-nya sejak lama. Tapi saat ditanya kenapa wanita itu nggak melapor, ternyata yang mencuri adalah anaknya sendiri. Di sini Hank pun menegaskan bahwa dia harus menemui sang anak. Tapi sayangnya, seseorang yang bernama Christian Ortega itu telah tewas ditembak. Ya, orang yang dimaksud adalah Combo. Ternyata mobil yang dijual oleh Combo adalah mobil yang dia curi dari ibunya. Tapi Hank nggak menyerah begitu aja. Dia memasuki kamar Combo dan menemukan kini Hank telah mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Apa yang akan terjadi pada Jesse? Entahlah, saya juga tidak tahu. Kita bakal ngelanjutin lagi teka-teki ini di video selanjutnya. Perlu gue tekankan di sini, season 3 ini benar-benar fresh dan berbeda. Selain agar nggak ketinggalan episode selanjutnya, gue pastiin teman-teman nggak akan berdosa apabila menekan tombol subscribe yang ada di kanan bawah itu. Anyway, gue Rev dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.